Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 yang beranggotakan dari Fakrana Almasyahrani dengan NIM belakang 058 dan saya R. Sultan Rafi Atala dengan NIM belakang 059. Di sini dalam pencarian studi kasus tentang clustering K-means, kami menggunakan paper yang berjudul Study of eBay Used Cars Sales Using Table. Mungkin akan bisa next slide saja. Oke, pada awalnya saya akan membahas tentang pendahuluan dulu. Oke, seperti yang kita ketahui, Jerman itu memiliki penjualan mobil bekas yang besar. Banyak iklannya diposting di eBay yang kemudian datanya dapat diambil dan terdapat faktor yang berkaitan dengan mobil seperti merek, brand, tipe, tenaga, seberapa jauh telah digunakan, atau biasanya perumpamaannya dalam kilometer, dan lain-lain. Dengan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, penulis diberikan data mengenai harga penjualan mobil tersebut dan diambil dari eBay tersebut. Mengenai itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan penjualan berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan. Next. Oke, saya akan menurut paper akan dijelaskan lagi tujuannya apa saja dari penelitian ini. Penelitian dituliskan oleh penulis. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari mobil bekas. Kemudian yang kedua, memahami dan menganalisis korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi harganya. Kemudian yang ketiga, menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi harga mobil. Next. Oke, metode. Penulis melakukan metode atau pendekatan secara sema pada artikel yang dibuat. Yang di mana sema itu diambil dari kata maksudnya sema itu terdiri dari sampel, explore, modify, model, and assess. Sampel itu menggunakan subset sesuai kebutuhannya. Subset tersebut membutuhkan membantu mempertahankan informasi yang relevan. Kemudian explore itu dipahami terlebih dahulu hubungan antara semua faktor, lalu kemudian ditentukan mana yang dipilih. Kemudian modify. Modify itu data yang diambil dari eBay yang disebutkan oleh penulis tadi itu dimodifikasi supaya dapat dipilih menjadi prediktor dan memberikan hasil yang baik. Kemudian model. Model ini penulis memilih model yang memungkinkan untuk mencocokkan dalam data mereka. Kemudian assess itu penilaian, di mana modal dibandingkan dan diambil yang terbaik dan cocok dalam kebutuhan bisnis mereka dan memberikan hasil paling relevan. Baik, next. Baik. Menurut penulis, dia mengambil datanya langsung dari eBay yang kemudian sumber dataset ini bisa diakses di kaggle.com yang berjudul eBay Car Sales Data. Terdapat 5.000 record dan 20 variabel di dalam dataset seperti pada gambar yang ada di share screen ini. Dan dan dataset ini berambil berdasarkan data yang ada pada tahun 2016. Kemudian karena kami pada tujuan project ini kami hanya ingin meng-testing bagian clustering dan mencari nilai optimal dalam K-means, kami hanya menggunakan 3 atribut untuk mendeskripsikan untuk memvisualisasikan K-means pada data kami, pada data penulis. Di mana yang pertama ada brand, yaitu mewakili nama brand yang terdapat dalam dataset, kemudian price, yang dimana harga di iklan untuk menjual mobil, kemudian power PS itu kekuatan mobil yang dijual dalam satuan PS. Baik, untuk modeling akan diajukan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah modeling. Yang pertama itu adalah metode yang digunakan yaitu K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang dipakai untuk mengelompokkan dataset yang belum diberi label ke dalam klaster yang berbeda. Simbol K pada K-means clustering menandakan jumlah klaster yang digunakan. Klaster mengacu pada kumpulan titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu. Jika K sama dengan 2, maka akan ada 2 klaster. Dan jika K sama dengan 3, maka terdapat 3 klaster. Begitu seterusnya. Dengan demikian, K-means clustering dapat didefinisikan sebagai algoritma iteratif yang membagi kumpulan data atau dataset yang tidak berlabel menjadi cluster yang berbeda sedemikian rupa sehingga setiap kumpulan data hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki properti serupa.
Selanjutnya, perhitungan di Python. Berikut adalah perhitungan yang telah kami lakukan dalam menemukan nilai optimal untuk menentukan jumlah klaster. Digunakan Python dengan metode ilmu metode dengan sintaks seperti gambar di samping untuk menampilkan bloknya. Selanjutnya, ini adalah ilmu metode yang sudah berhasil kami dapatkan hasilnya. Dan berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa jumlah klaster yang paling optimal adalah 2. Selanjutnya, klaster berdasarkan harga. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa terdapat 2 klaster berdasarkan harga mobil. Klaster pertama berisi mobil yang memiliki rentang harga $76.784 hingga $44.805.097. Sementara klaster kedua hanya memiliki 2 mobil yang berharga $68.227.597 dan $139.709.597. Selanjutnya yaitu adalah klaster berdasarkan power. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa terdapat 2 klaster berdasarkan kekuatan dari mobil. Klaster pertama berisi mobil yang memiliki rentang kekuatan 1285 PS hingga 345.529 PS. Sementara klaster kedua memiliki mobil yang berkekuatan 512.811 PS hingga 1.050.407 PS. Selanjutnya, itu adalah kesimpulan dari hasil visualisasi data yang telah dilakukan. Terdapat 2 klaster pada masing-masing kategori klaster. Klaster berdasarkan harga dan klaster berdasarkan dengan harga $76.784 dan mobil dengan harga tertinggi termasuk dalam klaster 2 dengan harga $139.709.597. Sedangkan untuk kekuatan mobil, mobil dengan kekuatan terendah masuk ke dalam klaster 1 dengan kekuatan sebesar 1285 PS dan mobil dengan kekuatan tertinggi masuk ke dalam klaster 2 dengan kekuatan sebesar 1.050.407 PS. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.